Haleluya, haleluya. Salam, selamat siang buat sobat kita diberkati. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat. Selamat datang kembali di channel YouTube saya, Kita Diberkati. Ya, apa kabar buat kita semua, sobat kita diberkati? Ya, sobat kita diberkati, hari ini saya mau membahas satu materi yang penting buat kita semua yang menjadi begitu banyak pertanyaan orang-orang percaya sekarang ini atau orang Kristen sekarang ini tentang ilmu hitam atau ilmu putih. Apa bedanya? Ya. Jadi sobat kita diberkati, sebelum kita masuk dalam materi kita, saya cuma mau mengingatkan buat kita semua loh, tekan tombol subscribe, jangan lupa like, jangan lupa komen, atau satu lagi, jangan lupa tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke sobat kita diberkati, kita akan masuk dalam materi kita pada hari ini tentang ilmu hitam atau ilmu putih. Apa bedanya? Apakah anak Tuhan atau orang Kristen boleh mempelajari ilmu tersebut? Nah, ini pertanyaan banyak-banyak orang sekarang ini. Ya, pertanyaan ini akan dapat jawabannya di dalam materi ini. Ya, sebelumnya kita harus ubah image kita dulu tentang ilmu hitam dan ilmu putih. Ya, saya akan memberikan gambaran sedikit tentang kedua ilmu ini sehingga kita tidak diperdaya atau tidak tertipu oleh kedua ilmu ini. Yang pertama itu ilmu hitam. Mendengar kata ilmu hitam, yang ada di pikiran kita adalah ilmu yang digunakan untuk kejahatan. Kejahatan seperti santet, guna-guna, dan sejenisnya. Sedangkan kalau kita mendengar kata ilmu putih, yang ada dalam pikiran kita adalah ilmu yang digunakan untuk menolong orang terkena serangan ilmu hitam atau menolong orang untuk menggapai karir dan sejenisnya. Ya, kedua ilmu ini memang kalau kita lihat sekilas berlawanan arah. Ya, kalau kita lihat sekilas memang berlawanan arah karena dari namanya saja ilmu hitam, ilmu putih, white magic, black magic. Ya. Tetapi jangan lupa, ilmu putih juga bisa disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Kalau ilmu putih itu dari kuasa Tuhan, mengapa ilmu putih bisa dipakai oleh orang jahat untuk melakukan tindakan kejahatan? Sedangkan firman Tuhan bilang, Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Nah, dari sini mungkin sampai sini teman-teman atau sobat kita diberkati sudah mendapat gambaran ya, apakah ilmu putih dan ilmu hitam, apakah ilmu hitam ini dari iblis atau dari Tuhan, ataukah ilmu putih ini dari iblis atau dari Tuhan. Mungkin sudah dapat gambaran dari kalimat tadi. Kalau ilmu putih itu dari kuasa Tuhan, mengapa ilmu putih dapat disalahgunakan atau bahkan orang-orang jahat bisa menggunakan ilmu putih untuk melakukan tindakan kejahatan, sedangkan Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat? Ya, kedua ilmu ini pun sama-sama menggunakan ritual magic. Ya, sobat kita diberkati, baik dalam pembelajaran kedua ilmu ini atau prakteknya, itu kedua-duanya menggunakan ritual magic. Jadi dapat disimpulkan bahwa baik ilmu hitam atau ilmu putih sumbernya dari iblis. Ya, sumbernya dari iblis. Jadi sudah jelas ya. Sudah jelas baik ilmu hitam atau ilmu putih sumbernya dari iblis. Karena kedua-duanya dalam praktek atau pembelajarannya tetap menggunakan ritual magic. Ingat saudara, apa yang Tuhan Yesus katakan dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 44c. Iblis itu adalah pendusta dan bapa segala pendusta. Jadi sobat kita diberkati, saya mau kasih gambaran sedikit tentang ilmu hitam dan ilmu putih. Nah, kita sudah tahu jelas tadi bahwa ilmu hitam atau ilmu putih tetap kedua-duanya sumbernya dari iblis. Nah, iblis kalau menawarkan sesuatu atau menawarkan satu produk, jika produk itu kurang diminati oleh manusia, pasti iblis akan mengambil kembali produk itu
dan mengganti kemasan produk itu, bahkan mengganti label yang lain. Ya, mengganti kemasan itu dan juga mengganti labelnya sehingga orang-orang meminati produk itu. Jadi ketika iblis melihat bahwa sepertinya mereka tidak menyukai produk ini tentang ilmu hitam. Apa sih yang mereka sukai? Mereka tidak suka hitam, berarti mungkin mereka suka putih. Jadi saya harus ganti nih. Saya kembalikan lagi ke pabrik saya. Setelah sudah di pabrik, saya ubah produknya, saya ubah kemasannya, saya ganti labelnya dari ilmu hitam jadi ilmu putih. Ya, saya tawarkan lagi ke manusia. Pasti sebagai manusia, kalau kita tidak sungguh-sungguh tahu firman Tuhan, kalau kita tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, pasti kita akan tertipu dengan iblis. Karena iblis adalah pendusta dan bapa segala pendusta. Ya, baik ilmu hitam atau ilmu putih sama-sama punya pantangan yang tidak boleh dilanggar oleh kedua penganut ilmu tersebut. Jadi baik ilmu hitam atau ilmu putih, kedua-duanya punya pantangan bagi orang yang mempelajari atau mempraktekkan ilmu tersebut. Punya pantangan tersendiri. Ya, pantangannya itu apa? Nanti saya akan bahas di video-video selanjutnya. Ya, jadi kedua ilmu ini mempunyai kelemahan. Siapa bilang ilmu putih tidak punya kelemahan? Ilmu putih juga punya kelemahan. Ilmu putih pasti punya kelemahan. Apalagi ilmu hitam. Halo sobat kita diberkati. Kalau itu dari Tuhan, pasti sempurna. Masa ilmu putih punya kelemahan, terus kita bilang itu dari Tuhan? Halo sobat kita diberkati, mulai sadar ya, mulai sadar. Jangan sampai sudah sampai di sini kita belum sadar bahwa ilmu putih itu bukan dari Tuhan. Ilmu putih itu dari Tuhan. Memang ilmu putih itu bukan dari Tuhan. Jadi jangan sampai kita salah. Sudah sampai sejauh ini saya menjelaskan, terus belum ada yang sadar bahwa enggak kok, ternyata ilmu putih ini pasti dari Tuhan. Hello, kalau masih ada yang punya pandangan seperti itu, bertobat. Ya, dalam prakteknya baik mau menyerang orang atau menyerang sebuah sasaran, pasti punya ritual khusus. Mau itu ilmu putih, mau itu ilmu hitam, kedua-duanya punya ritual khusus. Kalau ilmu hitam, sebelum dia menyerang seseorang, dia punya ritual khusus. Kalau ilmu putih, sebelum dia menolong orang yang diserang oleh ilmu hitam, dia punya ritual khusus. Atau menolong orang untuk menggapai karirnya, dia punya ritual khusus. Dan pasti punya pernak-pernik yang harus digunakan. Ya, kalau sobat-sobat kita diberkati, yang mungkin bisa melihat di media-media atau di televisi, bagaimana ketika dukun, ketika dukun mempraktekkan bagaimana dia menggunakan ilmu hitam, pasti di depannya itu ada banyak pernak-pernik. Nah, jangan salah siapa bilang yang menggunakan ilmu putih tidak punya pernak-pernik, pasti punya. Ya, selanjutnya di dalam hal ini, ketika seseorang menggunakan atau mempraktekkan ilmu hitam atau ilmu putih, yang seperti saya bilang tadi, punya ritual khusus dan menggunakan pernak-pernik yang lain. Nah, dalam hal ini tinggal ada dua kemungkinan, baik ilmu putih ataupun ilmu hitam, yang menggunakan praktek ini kena serangan atau dia kalah, atau yang jadi korban yang kalah. Itu tergantung dari kita semua. Nah, pertanyaannya, apakah orang Kristen atau orang percaya bisa diserang santet? Tunggu video-video selanjutnya. Yang hari ini kita mau pelajari tentang ilmu hitam dan ilmu putih, apa perbedaannya. Ya, selanjutnya, kalau kita pergi ke dukun, baik ilmu putih maupun ilmu hitam, kita akan diberikan pantangan dan jampi-jampi atau mantra yang kita tidak mengerti baik arti maupun bacaannya. Kita hanya disuruh lakukan perintah sang dukun. Ya, sobat kita diberkati, ini sering kita jumpai dalam kehidupan kita mungkin ya. Bahkan saya pernah menjumpai beberapa orang, ya, dia mengatakan bahwa kok ternyata ilmu putih itu baik kok.
Tapi sobat kita diberkati sadar, mulai hari ini sadar, baik itu ilmu putih maupun ilmu hitam, kedua-duanya punya pantangan yang harus kita jaga. Ya, namanya ilmu putih, ilmu hitam, atau namanya sumber dari iblis pasti punya pantangan. Pantangannya apa? Yaitu jangan sampai melanggar apa yang disampaikan oleh si iblis. Ya, pantangannya itu. Atau pantangannya apa? Pantangannya jangan mendekati orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Ya, banyak pantangan. Kalau pantangan ilmu hitam tentunya kita semua tahu ya, pantangan ilmu hitam itu apa. Tetapi untuk pantangan untuk ilmu putih itu banyak orang yang belum tahu. Nah, pantangan untuk ilmu putih itu apa? Sekali lagi nanti tunggu di video-video selanjutnya. Ya, mari kita lanjut. Kalau kita lihat di sini, seperti yang saya bilang tadi, kalau kita pergi ke dukun baik ilmu putih maupun ilmu hitam, kita akan diberikan pantangan dan jampi-jampi atau mantra yang kita tidak mengerti baik arti maupun bacaannya. Kita hanya disuruh lakukan perintah sang dukun dengan alasan kalau mau sembuh. Nah, ini sering kita jumpai nih. Sering kita jumpai, bahkan mungkin sobat-sobat kita diberkati pernah menjumpai hal ini, karena sering kita temukan atau saya pribadi sering menemukan di lingkungan kita ada orang-orang yang sering pergi ke orang pintar atau paranormal, katanya, oh kami harus sering ke sana kalau mau sembuh. Ya, itu. Jadi bahkan saya pernah mendengar ada dari seseorang yang sering pergi kepada orang pintar, dia bilang, oh pendeta, kalau mau sembuh kata orang itu harus datang terus dengan dia. Oh, hati-hati, hati-hati. Ini sudah sebuah penipuan. Sebuah penipuan, sangat-sangat penipuan. Ya. Jadi, sobat kita diberkati, walaupun caranya aneh-aneh dan di luar logika kita, tanpa kita sadar, kita telah terjerat masuk perangkap iblis. Kalau sudah terjerat, maka kita akan terikat dengan iblis. Jadi sobat kita diberkati, hati-hati. Kalau kita sudah melibatkan diri dalam ilmu putih maupun ilmu hitam, itu kita pribadi sudah ada di dalam jerat iblis. Hello, Tuhan Yesus tidak inginkan kita ada dalam jerat iblis. Tuhan Yesus tidak inginkan kita ada di dalam jerat iblis. Sekali lagi, Tuhan hanya inginkan kita sebagai orang percaya ada di dalam Dia. Ya, sobat kita diberkati, sekali lagi hati-hati. Tantangan jimat, ya ini, tentang jimat atau bahasa lainnya asimat atau wafak atau opo-opo, ya itu orang Kristen tidak boleh punya, apalagi mempercayai sebagai penolong yang diberikan kepada kita untuk membantu atau lain-lain. Jadi sekali lagi bagi kita semua, apalagi yang punya white magic, hati-hati. Sekali lagi saya mau bilang, bertobat. Oh enggak pendeta, ini kok cuma untuk pelindung diri. Hello sobat kita diberkati, apapun itu alasannya, itu tetap sumbernya dari iblis. Ya, jimat ini yang sering diberikan dukun, itu ilmu hitam maupun dukun ilmu putih. Ya, ingat sobat kita diberkati, baik itu ilmu hitam atau ilmu putih untuk melindungi diri kita. Sekali lagi sobat kita diberkati, semuanya sumbernya dari iblis. Jauhkan dari diri kita, karena Tuhan tidak inginkan itu. Firman Tuhan dengan tegas melarang kita semua untuk menggunakan hal itu. Ya, salah satu firman Tuhan yang dengan keras melarang kita untuk menggunakan kedua hal itu, yaitu terdapat di dalam Yeskiel pasal yang ke-13 ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-20. Saya akan membaca untuk kita semua ya. Yeskiel pasal yang ke-13 ayat 18 dan ayat 20. Firman Tuhan berkata, katakanlah
beginilah firman Tuhan Allah. Celakalah dukun-dukun perempuan yang mengikatkan tali-tali asimat pada semua pergelangan dan mengenakan selubung pada kepala semua orang, tua atau muda, untuk menangkap jiwa orang. Apakah kamu hendak menangkap jiwa orang yang termasuk umatku dan membiarkan orang-orang lain hidup untuk kepentinganmu? Ayat 20. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah, aku akan menentang tali-tali asimatmu, dengan mana kamu menangkap jiwa orang, dan aku akan mengoyakkannya dari tanganmu dan melepaskan seperti burung-burung orang-orang yang kamu tangkap. Haleluya, terpujilah Tuhan. Sobat kita diberkati, sekali lagi firman Tuhan sangat jelas bahwa Tuhan sangat-sangat melarang kita dengan tegas untuk tidak menggunakan kedua ilmu ini, baik ilmu hitam maupun ilmu putih. Sobat kita diberkati, kita ini anak-anak Tuhan. Sekali lagi, kita ini anak-anak Tuhan. Kita diberikan kuasa oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi apa gunanya kita belajar ilmu hitam atau ilmu putih? Halo, sobat kita diberkati. Engkau percaya Yesus saja, engkau sudah punya kuasa yang luar biasa. Percaya Yesus saja. Tidak usah percaya yang lain. Tidak usah percaya ilmu hitam, tidak usah percaya ilmu putih. Sobat kita diberkati, sekali lagi, engkau percaya Yesus saja, jangan yang lain. Ya. Jadi kita ini sudah punya kuasa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Untuk apa kita belajar lagi ilmu hitam dan ilmu putih? Yang adalah produk iblis. Itu sekali lagi produk iblis. Sekali lagi itu produk iblis. Ya, sobat kita diberkati, dalam Kisah Para Rasul. Dalam Kisah Para Rasul, pasal pertama ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sobat kita diberkati, sekali lagi, kita akan menerima kuasa kalau Roh Allah turun ke atas kita, kalau Roh Kudus turun atas kita. Pertanyaan, bagaimana supaya Roh Kudus turun atas kita? Percaya Yesus. Terima Yesus dalam hidupmu. Ya, sekali lagi, sobat kita diberkati, stop menggunakan produk iblis. Produk iblis itu hanya akan membawa kita ke dalam jurang maut. Ya, kita anak-anak Tuhan yang setia dan percaya, sungguh-sungguh diberikan kuasa oleh Tuhan. Ingat, ketika kita setia dan sungguh-sungguh ikut Tuhan, kita akan diberikan kuasa oleh Tuhan. Kuasa Tuhan tidak tertandingi oleh kuasa apapun, baik itu kuasa ilmu hitam, ilmu putih, tidak bisa menandingi kuasa Tuhan. Jadi sekali lagi saya mau bilang, ilmu putih ataupun ilmu hitam itu produk iblis. Berhenti. Bagi sobat kita diberkati yang masih menggunakannya atau masih suka pergi ke paranormal, baik itu bilang dia ilmu putih atau dia ini ilmu hitam atau white magic atau black magic, saya mau bilang berhenti, bertobat dalam nama Yesus. Ya, kuasa Tuhan tidak tertandingi oleh kuasa apapun juga. Sobat kita diberkati, dalam 1 Yohanes, ya, dalam 1 Yohanes pasalnya yang keempat ayat 4b, firman Tuhan berkata, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Sudah sangat jelas,
roh yang ada di dalam setiap orang percaya yang percaya kepada Yesus, yang setia dan sungguh-sungguh ikut Yesus, lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Oleh karena itu sahabat kita diberkati, jangan cari yang lain, jangan cari ilmu putih, jangan cari ilmu hitam. Ketika engkau sakit, cari Tuhan. Ketika engkau ingin supaya cita-citamu diberkati, cari Tuhan. Jangan cari ilmu putih, jangan cari ilmu putih. Sekali lagi saya tegas, jangan cari ilmu putih. Dengan kata lain, di dalam diri kita ada Roh Kudus yang lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia ini, atau roh iblis atau setan. Ya. Sekali lagi, sahabat kita diberkati, mari saya mengajak kita semua untuk meninggalkan semua itu. Yang punya ilmu hitam atau ilmu putih, atau yang sering pergi ke dua tempat kedua ilmu ini, berhenti dalam nama Yesus. Ya, kalau kita masih punya jimat-jimat atau pusaka yang berunsur magic yang kita dapat dari kita belajar ilmu hitam dan ilmu putih, ya kita harus bertobat dan ikut pelepasan. Jadi yang sudah terlibat dengan ilmu putih maupun ilmu hitam, saya sarankan untuk bertobat, untuk ikut pelepasan, pelayanan pelepasan di mana gereja Anda beribadah, ya, ataupun dengan hamba-hamba Tuhan yang punya karunia dalam pelayanan pelepasan, sehingga Anda dilepaskan dari ikatan jahat iblis. Karena sekali lagi sobat kita diberkati, Tuhan sangat tegas melarang kita menggunakan kedua produk ini. Nah, produk ini adalah produk dari si iblis. Karena itu, sobat kita diberkati, jika kita sudah pernah terlibat, bertobat, minta didoakan pelepasan, sehingga jerat iblis, ikatan iblis musnah dalam hidup kita. Ya, ketika kita bertobat dengan sungguh-sungguh dan kita mau dilepaskan dari ilmu-ilmu tersebut, saya percaya kita akan terlepas. Intinya, kuncinya engkau bertobat sungguh, percaya Yesus, minta dilepaskan dengan sungguh-sungguh, jangan dengan ragu-ragu, maka engkau akan dilepaskan dan engkau akan bebas dari jerat iblis. Tidak ada satu kuasa manapun juga yang sanggup melawan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Baik sobat kita diberkati, inilah yang bisa saya bagikan tentang ilmu putih dan ilmu hitam. Apa bedanya? Kedua-duanya adalah produk dari iblis semua. Jadi jangan bilang, oh cuma ilmu hitam saja yang produk iblis, ilmu putih produk dari Tuhan. Sorry, ilmu hitam, ilmu putih, kedua-duanya produk dari iblis. Ya, untuk sobat kita diberkati, sampai di sini dulu. Shalom, selamat siang buat kita semua. Jangan lupa tekan tombol subscribe, jangan lupa like, jangan lupa komen, dan tekan tombol lonceng, sehingga Anda bisa menonton video-video selanjutnya. Jika ada pertanyaan atau apapun yang perlu ditanya, silakan masukkan ke dalam kolom komentar. Terima kasih. Shalom, Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya, terpujilah Tuhan.